Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuli Gilang Permadi, NIM 191066250, kelas manajemen DO, dari jurusan manajemen Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Blitar. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin-poin dari komunikasi lintas budaya. Langsung saja, saya mulai dari poin yang pertama adalah pengertian. Menurut Hafid Kanggara, komunikasi lintas budaya adalah proses di mana suatu ide diberikan dari sumber kepada suatu penerima atau lebih. Maksud dan tujuan dari pemberian tersebut untuk mengubah tingkah laku mereka. Menurut Clint Rogers tahun 2009, komunikasi lintas budaya adalah suatu bidang studi yang meneliti beberapa cara yang dilakukan oleh manusia. Cara-cara tersebut datang dari beberapa manusia yang memiliki latar belakang budaya berbeda untuk berkomunikasi dengan manusia yang lainnya. 3. Doris A. Cross tahun 2016. Komunikasi lintas budaya tidak hanya terbatas pada mempelajari bahasa asing, namun juga termasuk memahami bagaimana pola-pola budaya dan nilai-nilai inti. Yang kedua adalah karakteristik dari komunikasi lintas budaya. Yang pertama, bersifat dinamis, yaitu kontinu dan berubah. 2. Bersifat interaktif atau saling mempengaruhi. 3. Berlangsung dalam konteks fisik dan sosial. 4. Sosial. 5. Temporal. Berikutnya ada hambatan-hambatan dari lintas budaya, komunikasi lintas budaya. Pertama, ada fisik. Hambatan komunikasi yang berasal dari waktu, lingkungan, kebutuhan diri, dan media. 2. Budaya. Hambatan komunikasi yang berasal dari etnis, agama, dan sosial yang berbeda antara budaya yang satu dengan budaya yang lainnya. Persepsi. Hambatan komunikasi yang timbul karena perbedaan persepsi yang dimiliki oleh individu mengenai sesuatu. Perbedaan persepsi menyebabkan perbedaan dalam mengartikan atau memaknakan sesuatu. 4. Motivasi. Hambatan komunikasi yang berkaitan dengan tingkat motivasi penerima pesan. Rendahnya tingkat motivasi penerima pesan mengakibatkan komunikasi menjadi terhambat. Pengalaman. Hambatan komunikasi yang disebabkan oleh pengalaman masa lalu yang dimiliki individu. Perbedaan pengalaman yang dimiliki oleh masing-masing individu dapat menyebabkan perbedaan dalam konsep serta persepsi terhadap sesuatu. Lanjutannya ada emosi. Hambatan komunikasi yang berkaitan dengan emosi atau perasaan pribadi dari pendengar. Apabila emosi pendengar sedang buruk, maka hambatan komunikasi yang terjadi akan semakin besar dan sulit untuk dilalui. Bahasa. Hambatan komunikasi yang terjadi ketika pengirim pesan atau sender dan pengirim pesan atau receiver menggunakan bahasa atau kata-kata yang tidak dimengerti oleh penerima pesan, sehingga menimbulkan ketidaksamaan makna. Nonverbal. Hambatan komunikasi yang berupa isyarat atau gestur. Kompetisi. Hambatan komunikasi yang timbul ketika penerima pesan sedang melakukan kegiatan lain di saat menerima pesan. Dan yang terakhir ada manfaat. Manfaat dari komunikasi lintas budaya. Berikut adalah beberapa manfaat komunikasi lintas budaya. 1. Membantu pemahaman proses komunikasi lintas budaya. Membantu pemahaman komunikasi antar budaya. Membantu manajemen konflik. Menyadari bahwa budaya yang kita miliki juga memiliki bias.
membantu mengasah kepekaan kita, membantu pemahaman budaya lain, merangsang pemahaman yang lebih besar atas kebudayaan sendiri, memperluas dan memperdalam pengalaman seseorang, mempelajari dan meningkatkan keterampilan komunikasi lintas budaya, membantu memperkaya kemampuan berbahasa. Dan yang terakhir ada membantu menghindari kesalahpahaman dengan orang lain. Terima kasih. Sekian saja penjelasan dari poin-poin komunikasi lintas budaya dari saya. Bila kurang ada lebihnya, mohon dimaklumi. Bila ada yang kurang atau ingin menambahkan pendapat, bisa tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.